Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah artikel atau jurnal tentang suksesi ekologi. Artikel ini bersumber dari Proceedings International Conference on Science and Engineering yang berjudul Analisis Vegetasi Pohon Setelah 10 Tahun Erupsi Gunung Merapi. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2021. Tujuan dari artikel atau jurnal ini yaitu untuk menganalisis vegetasi dan stok karbon pohon di lahan hutan Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM dengan variasi tingkat kerusakan 10 tahun setelah erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Pada tahun 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi yang sangat besar. Erupsi tersebut mengeluarkan material lava, aliran piroklastik, dan debu vulkanik yang menyebabkan kebakaran pada pepohonan dan merusak ekosistem hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM. Setelah erupsi tersebut, Gunung Merapi akan terus berubah menuju klimaks atau disebut suksesi. Suksesi ekologi adalah perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies dan populasi flora fauna di suatu area khusus, atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama jangka waktu tertentu. Indikator proses suksesi dapat dilihat dari keanekaragaman tanaman, tegakan pohon, dan stok karbon. Pada jurnal, lokasi penelitian berada di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Delimas di Resort Cangkringan, kerusakan paling besar, Gendong di Resort Pakong, kerusakan sedang, dan Tritis di Resort Turi, kerusakan ringan. Untuk menganalisis vegetasi dan stok karbon pohon, perlu dibuat plot dengan ukuran 200 x 100 meter persegi untuk pohon besar dan subplot 5 x 40 meter persegi untuk pohon kecil. Pohon-pohon kecil dibagi menjadi tiang, pancang, dan semai. Selanjutnya, pengukuran stok karbon juga dilakukan untuk nekromasa kayu. Data yang diambil untuk mengukur keanekaragaman pohon yaitu nama spesies, kepadatan, frekuensi, dan dominasi pohon. Dilakukan dengan cara menghitung indeks nilai penting dan indeks Shannon-Wiener atau menghitung indeks keragaman Shannon. Selain itu, semai, pancang, tiang, dan pohon besar digunakan untuk menganalisis kurva C terbalik. Data yang diambil untuk mengukur stok karbon pohon dan nekromasa adalah biomasa pohon dan biomasa nekromasa kayu yang nantinya akan dihitung menjadi stok karbon. Pengukuran biomasa nekromasa kayu dilakukan dengan menggunakan persamaan alometrik. Parameter abiotik yang diukur adalah kecepatan angin, intensitas cahaya, suhu dan kelembapan udara, suhu tanah, pH dan kelembapan tanah, elevasi, titik koordinat, dan kemiringan tanah. Parameter abiotik diukur pada setiap subplot berukuran 20 x 20 meter persegi. Kurva kerapatan setiap bentuk kehidupan yang dekat dengan C terbalik diasumsikan memiliki tingkat regenerasi terbaik untuk hutan sekunder. Lokasi kerusakan berat tidak menunjukkan kurva C terbalik karena kepadatan bibit masih rendah. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh lokasi kerusakan sedang dan kecil yang membentuk kurva mendekati C terbalik karena kepadatan semai dan pancang lebih tinggi daripada pohon besar. Kurva di kedua lokasi menunjukkan bahwa regenerasi pohon mulai terjadi setelah 10 tahun letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Spesies yang ditemukan di 3 lokasi terdiri dari 40 spesies dari 34 famili. Berdasarkan tabel, jumlah spesies terbanyak berada di lokasi kerusakan ringan dengan 22 spesies, diikuti oleh lokasi kerusakan sedang dengan 16 spesies, dan terendah berada di lokasi kerusakan berat dengan 2 spesies. Famili dominan pada lokasi kerusakan berat adalah famili Tisi. Lokasi kerusakan sedang adalah famili Fabaceae dan lokasi kerusakan ringan adalah famili Solanaceae. Tabel menunjukkan bahwa indeks nilai penting tertinggi untuk pohon besar di lokasi kerusakan berat adalah Trema orientalis. Selanjutnya, spesies dengan indeks nilai penting tertinggi di lokasi kerusakan berat untuk semai dan pancang adalah Sima wallichii atau Puspa. Pada lokasi kerusakan sedang, indeks nilai penting tertinggi untuk pohon besar dan pancang adalah Albizia. Spesies selanjutnya adalah Kaliandra caltocirrus dengan nama lokal Kaliandra, merupakan spesies asing dari Guatemala.
Pada lokasi kerusakan ringan, indeks nilai penting tertinggi untuk pohon besar adalah Pinus mercusi, sedangkan tiang pancang dan semai adalah Castrum nocturnum. Pinus mercusi atau nama lokalnya pinus. Setelah erupsi Gunung Merapi 2010, keanekaragaman pohon di lokasi penelitian masih tergolong sedang dan rendah. Lokasi kerusakan berat atau Dilimas memiliki keanekaragaman pohon sangat rendah. Keanekaragaman pohon yang besar di semua lokasi juga rendah keanekaragamannya. Lokasi tritis memiliki pohon individu yang tinggi, namun hanya didominasi oleh Pinus mercusi sehingga tingkat keanekaragaman sangat rendah. Tritis sebagai lokasi kerusakan ringan memiliki stok karbon tertinggi dengan 172,06 ton per hektar. Diikuti oleh lokasi kerusakan sedang dengan 119,42 ton per hektar dan lokasi kerusakan berat dengan 10,29 ton hektar. Berdasarkan kriteria tersebut, lokasi kerusakan berat diklasifikasikan memiliki stok karbon rendah, sedangkan lokasi kerusakan sedang dan ringan memiliki stok karbon tinggi. Abiotik dari lokasi penelitian terdiri dari intensitas cahaya, kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, pH tanah, kelembapan tanah, suhu tanah, elevasi, dan kemiringan tanah. Diuji kolerasinya dengan stok karbon pohon dan kerapatan pohon. Parameter abiotik yang memiliki korelasi negatif dengan stok karbon pohon dan kerapatan pohon meliputi suhu udara, kelembapan udara, pH tanah, elevasi, dan kemiringan tanah. Sekian video artikel dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.